Al-Quran ini memang dongeng? Loh, kok tiba-tiba mengatakan Al-Quran tidak dongeng? Orang Yahudi dan orang Kristen waktu itu, begitu mendengar bacaan Muhammad, cerita tentang Ibrahim, cerita tentang Nuh, cerita tentang Ishak, tentang Ayub, dongeng semua karena tidak berdasarkan fakta dan sejarah. Susunan nabi-nabi saja. Muhammad tidak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya dongeng dari Nabi Muhammad. Dan ini akan kita buktikan. Apakah Al-Quran yang penuh dongeng atau malah sebaliknya Alkitab yang penuh dongeng. Jadi kami itu bukan menistakan agama Kristen. Kami hanya menjawab ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi dengan sangat jelas tertulis di dalam Alkitab tentang penciptaan langit dan bumi. Tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Ini kan dongeng. Karena kalau pohon ini nggak ada matahari nggak akan hidup. Tapi kenapa dikatakan di dalam Alkitab tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya? Dongeng pertama dari Alkitab. Dongeng yang kedua, ular makan debu, singa makan jerami. Ini dongeng yang kedua. Sampai sekarang ini belum ada satu ekor ular pun di muka bumi ini yang makan debu, singa makan jerami. Ini dongeng yang kedua dari dalam Alkitab. Dikatakan lagi di dalam Alkitab, kalau langit ini punya tiang. Kalau langit punya tiang, otomatis pesawat yang lewat itu sudah nabrak tiang langit ini. Tapi sampai saat ini kan belum ada satu ilmuwan pun yang bisa membuktikan kalau langit ini punya tiang. Ini dongeng yang ketiga di dalam Alkitab. Dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan telah menyesal menciptakan manusia di Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 6. Kok bisa Tuhan menyesal menciptakan manusia? Kenapa Tuhan ini menyesal menciptakan manusia? Ini Tuhan yang kuasa, apa Tuhan buatan manusia? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bogak selanjutnya. Apa? Silakan tinggalkan channel ini. Muslim yang tidak bisa berkomentar dengan baik, apalagi hanya komentarnya itu-itu saja, dan tidak mampu menjawab pernyataan-pernyataan saya, mulai dari Majelis Ulama Indonesia Muhammadiyah NU. Silakan tinggalkan, jangan nonton channel ini. Channel ini adalah channel pencerahan. Yang barusan keluar itu adalah sampah Indo yang tercecer di Amrik. Dia mengatakan jangan nonton channel dia. Karena channel dia itu channel pencerahan. Kalau dia tidak menghujat agama Islam, tidak mencaci maki agama Islam, tidak menistakan agama Islam, kami tidak akan menonton channel Udin Bongak Duda Tua ini. Karena dia setiap harinya mencaci maki agama Islam, memfitnah agama Islam, kami harus meluruskan fitnahan Udin Bongak Duda Tua ini. Katanya channelnya channel pencerahan. Itu bukan channel pencerahan, tapi itu channel ngemis-ngemis donasi. Sudah tua bangka tapi masih ngemis donasi. Akhirnya istrinya pun dilarikan Febri. Jadi si Udin ini mengatakan satu umat muslim pun tidak mampu membantah ucapan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Di mananya kami tidak mampu membantahnya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mempelintir ayat Al-Quran. Kami luruskan. Dia mempelintir hadis. Kami luruskan. Jadi hadis yang sering dibahas oleh Udin ini, di mana dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW begitu dengan seekor kambing. Padahal hadis yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Lalu bagaimana hadis yang sebenarnya? Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa hukumannya kalau orang begitu dengan seekor kambing? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada hukuman khusus baginya. Mau dirajam, mau dicambuk, terserah, karena tidak ada hukuman khusus. Kemudian hadis yang kedua yang selalu diulang-ulang oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa Rasulullah SAW begitu dengan jenazah. Padahal hadisnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana hadis sebenarnya? Rasulullah SAW menutup jenazah ini dengan jubahnya. Lalu Rasulullah berbaring di sampingnya. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berbaring di sampingnya? Rasulullah SAW menjawab, aku berbaring di sampingnya untuk menahan hempitan kuburan ini. Orang yang meninggal di dalam agama Islam, orang Islam itu pakai kain kapan. Berapa lapis kain kapannya? Orang meninggal di dalam Islam itu tidak pakai jas, tidak pakai gamis.
Karena di akhirat itu nggak ada casting. Mungkin mereka berpikir bahwa di akhirat itu ada casting, makanya mereka pakai gamis dan pakai jas. Jadi kepada teman-teman kita lanjutkan. Tetapi saya berani memperolok-olokkan Muhammad dan seluruh pengikutnya dan seluruh isi ajaran Islam itu sebagai ajaran agama gombal-gambul yang harus dibereskan. Karena agama itu telah menjadi penjara bagi jutaan, miliaran umat manusia di muka bumi. Jadi terpenjara otaknya, terpenjara hatinya, terpenjara telinganya. Dan begitu mengikuti agama itu, nggak pernah akan damai hidup umat manusia. Oke? Kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua yang istrinya dilarikan oleh Febri. Sekali lagi mohon maaf kepada saudara saya yang di Kristen, kami bukan mencaci maki agama Kristen, kami bukan menistakan agama Kristen, kami bukan menghujat agama Kristen, tapi kami akan menjawab ocehan Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Dia mengatakan bahwa otak umat Islam itu terpenjara. Yang terpenjara itu bukan otak umat Islam, tapi otak orang Kristen yang terpenjara. Kenapa? Karena dengan tergantungnya Yesus di kayu salib, mereka mengatakan itu sebagai penebus dosa mereka. Dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus dengan tergantungnya di kayu salib. Karena manusia itu katanya tidak bisa menebus dosanya. Kalau manusia tidak bisa menebus dosanya kepada Tuhannya, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Kalau hanya ada orang dikorbankan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mengatakan kalau dia itu penebus dosa ketika disalibkan? Lalu apa yang diucapkan oleh Yesus di tiang kayu salib? Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan pembaptisan. Lalu pembaptisan ini dari mana? Dan penebus dosa ini? Ini semuanya ulah Paulus. Dengan tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus sudah tergantung di kayu salib, maka hukum Taurat pun dihilangkan. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan. Yesus tidak pernah mengajarkan pembaptisan. Ini ajaran Paulus. Silahkan tanya sama saudara kita yang di Kristen. Ini ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Kalau Yesus ini sebagai penebus dosa, dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Silahkan saudara saya di Kristen, silahkan dijawab. Yang pertama kali untuk Saifuddin Ibrahim, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang barusan itu 3. Sekarang ketika Yesus disalibkan, dia ikhlas enggak? Yesus merasa ketakutan enggak ketika disalibkan? Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian untuk kali ini. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.